Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Saya Dwi Putri Marhini Buru Purba dengan NIM 2311011032 dengan absen 9. Di sini saya akan memperhatikan video RPBK saya, yaitu mengenai perasaan iri akademik dan sosial. Selamat menonton. Ya semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik ya. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan klasikal. Namun sebelum itu bisa kita buka dulu kegiatan kita. Mungkin untuk yang bertugas bisa dibuka dulu. Baik, sebelum memulai bimbingan klasikal pada hari ini, alangkah baiknya saya membuka dengan salam Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua dan salam harmoni. Salam harmoni. Baik, jadi ini sebelum memulai bimbingan klasikal pada hari ini, saya akan memimpin doa saya pimpin. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, pada hari ini kami memulai bimbingan klasikal dengan penuh harapan dan semangat. Kami memohon bimbingan agar diberikan kecerdasan dalam memahami ilmu, ketekunan dalam belajar, serta hati yang lapang dalam menerima pengetahuan. Doa selesai. Baik, terima kasih Dina. Di bimbingan klasikal ini kita akan membahas perasaan iri akademik dan sosial. Nah, biasanya perasaan iri akademik dan sosial ini kan sehari-hari itu datang dan pasti akan terjadi di kita. Nah, untuk mereduksi itu, untuk mengatasi itu, biasanya nanti kita akan berhadapan dengan atau mengatasinya dengan konseling dan juga tekniknya untuk mengatasi perasaan iri akademik dan sosial ini. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang perasaan iri akademik ini, Ibu akan perlahan menjelaskan terlebih dahulu tentang konselingnya, yaitu di sini konseling kognitif yang akan kita bahas. Nah, konseling kognitif ini ada yang sudah tahu? Oke, belum ada yang tahu ya. Jadi, konseling kognitif ini yaitu pendekatan konseling yang dikembangkan oleh Aaron Beck pada tahun 1960-an. Tujuan utamanya adalah membantu individu menyadari dan mengubah pikiran yang tidak rasional, negatif, atau keliru yang bisa menyebabkan perasaan tidak nyaman atau pikiran-pikiran, perilaku-perilaku yang tidak sehat. Nah, menurut Aaron Beck pada tahun 1976, pikiran seseorang itu sangat mempengaruhi perasaan dan perilakunya. Jika seseorang memiliki cara berpikir negatif atau menyimpang dari kenyataan, maka ia akan merasakan emosi yang negatif pula, seperti cemas, iri, atau rendah diri. Nah, melalui konseling kognitif inilah nantinya individu akan diajak untuk mengenali pikiran-pikiran tersebut. Jika contohnya tadi perasaan iri akademik dan sosial, nah di konseling kognitif, melalui konseling kognitif inilah nanti kalian akan diajak untuk mengenali perasaan iri akademik dan iri sosial itu. Untuk apa? Yaitu untuk mengevaluasi apakah pikiran itu realistis atau tidak, dan menggantinya dengan pikiran yang lebih sehat nantinya dan rasional. Kalau itu kan pengertian dari ahlinya. Jika kita lihat pengertian menurut KBBI-nya, yaitu konseling itu adalah pemberian bantuan oleh ahli atau konselor kepada individu agar dapat memahami dirinya dan lingkungannya serta mampu membuat keputusan yang tepat. Sedangkan kognitif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses berpikir, penalaran, dan pemahaman. Jadi konseling kognitif itu seperti mengobrol dengan guru BK nantinya, supaya kita bisa paham kenapa kita merasa tidak nyaman. Misalnya, kenapa kita merasa iri, kenapa kita merasa takut gagal, kenapa kita tidak percaya diri. Nah, kadang pikiran itu suka menipu kita, jadi kita merasa kita tidak bisa, padahal kita sama sekali belum mencobanya, tapi langsung kita simpulkan kita tidak bisa. Nah, pikiran seperti itulah nanti yang lewat konseling kognitif ini kita bantu untuk melihat ulang isi pikiran kita dan mengubah cara berpikir yang negatif ini lebih sehat dan lebih semangat nantinya. Oke, yang topik pembahasan kita hari ini yaitu terletak pada perasaan iri akademik dan sosial. Nah, ada yang sudah tahu apa sih kira-kira perasaan
ini? Belum. Oke, belum. Oke, jika belum, Ibu akan menjelaskan. Jadi, kalau menurut Smith dan Kim pada tahun 2007 itu, iri adalah emosi sosial yang kompleks dan timbul ketika seseorang merasa kekurangan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, seperti keberhasilan, kecantikan, popularitas, atau bahkan status sosial. Iri bukan hanya keinginan untuk memiliki apa yang orang lain punya, tetapi juga bisa disertai dengan perasaan tidak nyaman, tidak adil, atau bahkan merasa rendah diri. Nah, iri akademik terjadi ketika kita merasa kesal atau minder karena teman kita mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari kita, dia lebih sering dipuji oleh guru, atau memiliki prestasi yang lebih bagus. Sedangkan iri sosial ini nantinya akan muncul saat kita merasa sedih, tersisih, atau tidak percaya diri karena orang lain lebih populer, lebih punya banyak teman, atau lebih sering dilibatkan dalam kegiatan sosial daripada kita. Nah, itu dia pengertian dari ahli. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Nah, kalau menurut KBBI-nya ini, iri itu adalah perasaan tidak senang melihat kelebihan orang lain disertai keinginan untuk memiliki kelebihan itu juga. Jadi, kadang kita merasa tidak nyaman kalau melihat teman kita mendapatkan nilai tinggi, dipuji guru, atau dikenal oleh teman-teman kita yang lain. Mungkin itu di situ kita langsung berpikir, kok dia bisa ya? Kenapa bukan aku? Nah, itu salah satu bentuk iri kita. Nah, itu yang dinamakan perasaan iri. Jadi iri ini bisa muncul dalam dua bentuk, yaitu seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu iri akademik dan iri sosial. Iri akademik ini karena nilai dan prestasi, kalau iri sosial ini yaitu karena popularitas atau pergaulan di sekeliling kita biasanya. Nah, adik-adik, perasaan iri ini sebenarnya wajar-wajar saja. Tapi kalau kita biarkan iri itu terus bertahan di dalam diri kita, itu bisa menjadi salah satu dampak negatif bagi kita. Kita bisa jadi minder, kita tidak semangat belajar, atau bahkan kita menjauh dari teman kita karena kita selalu merasa kurang dari teman kita. Maka dari itu penting untuk kita belajar mengelola perasaan iri dan mengubahnya jadi motivasi untuk berkembang. Inilah yang akan kita bahas nantinya. Oke, dari penjelasan Ibu tentang perasaan iri dan akademik ini, adik-adik sudah mendengarkan kan tadi? Jadi siapa yang bisa memberikan contohnya? Oke, Eka? Baik, dari sini saya akan memberikan contoh di mana teman saya itu kan setiap hari mereka itu kayak upload story, kumpul-kumpul gitu Ibu. Nah, terus itu mereka itu rasa kayak akrab banget itu satu sama lain gitu. Nah, sedangkan saya itu rasa kayak gak punya siapa-siapa gitu, kayak gak punya teman gitu, atau gak punya tempat curhat itu sama teman-teman buat kumpul gitu, cuma sendiri aja gitu Ibu. Nah, terus itu misalnya kalau jam istirahat atau jam kosong itu kayak kuliah, saya itu kadang-kadang merasa kosong banget di hidup saya gitu, kayak nggak ada teman, terus saya selalu sendiri itu kayak menyendiri ataupun saya main HP gitu, kadang-kadang saya gitu. Nah, terus saya berpikir kenapa mereka semua itu dekat sama lain, dan kalau saya kok nggak ada yang dekat gitu. Nah, terus tuh kadang-kadang kalau saya menyibukkan diri untuk berpura-pura untuk ya sibuk itu kalau dia saya sendiri gitu, biar nggak pikiran sama itu gitu Ibu. Oke Kak, ya benar ya, itu salah satu contoh iri dari kasus Eka tadi. Jadi dia merasa setiap dia buka media sosial itu muncul story-story teman-temannya. Loh, mereka kok bisa akrab kali ya? Kenapa aku nggak diajak? Kenapa aku nggak bisa akrab mereka? Itu yang dirasakan Eka. Nah, jadinya Eka itu karena melihat itu dia langsung mikir, pikirannya itu apa ya? Alasannya mereka nggak ngajak aku, kenapa ya? Jadi setiap ada kegiatan ngumpul-ngumpul gitu, mereka jadi menyendiri lagi karena dia keduluan minder. Nah, seperti yang tadi dijelaskan kan, minder itu salah satu contoh dari perasaan iri kita. Nah, oke,
Oke, benar ya. Terima kasih Cantika. Itu salah satu contoh dari iri juga. Nah, dari yang telah teman-teman kalian jelaskan tadi, jika yang di kasus Eka tadi itu dinamakan dengan contoh iri sosial. Kalau di Cantika itu dia iri akademik karena berhubungan dengan prestasi temannya. Nah, kalau di Eka tadi dia minder, kalau di Cantika dia itu merasa rendah diri. Dan dia merasa aku nggak punya kelebihan apa-apa, aku nggak punya kemampuan apa-apa, makanya aku nggak menang ini, nggak dipajang muka aku di mading. Jadi dia ngerasa rendah diri. Gitu ya. Oke, bagus sekali. Itu dia contoh perasaan iri akademik dan sosial ini. Nah, dari perasaan iri dan akademik dan sosial ini, dari pengertian ini, tentunya nanti akan ada indikator-indikator. Di sini, Ibu akan menyimpulkan 3 indikator yang didapat dari perasaan iri akademik dan sosial ini. Yang pertama itu penilaian negatif terhadap prestasi teman. Nah, indikator ini nantinya juga akan ada 2, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, oke, di sini yang pertama itu indikatornya penilaian negatif terhadap prestasi teman. Jadi Ibu jelaskan dulu pengertiannya. Yang positif yaitu kemampuan memberikan penilaian yang wajar dan seimbang terhadap pencapaian teman, bisa mengakui keberhasilan mereka tanpa merasa terancam dan memberikan kritik yang membangun ketika diperlukan. Sudah dengar tadi apa yang Ibu jelaskan? Sudah. Oke, jika sudah Ibu minta siapa yang bisa beri contoh? Oke, Feby dipersilakan. Jadi teman saya juara lomba akademis. Memang misalnya bagus dan dia rajin riset. Jadi aku bisa belajar dari cara kerjanya yang lebih. Oke, bagus. Itu ya contoh dari positifnya penilaian negatif terhadap prestasi teman. Jadi dari contoh yang diberikan Feby tadi, ya dia nggak langsung menyimpulkan sisi negatifnya yang terjadi. Dia ambil aja sisi positifnya seperti itu. Nah, oke, yang kedua dari pengertian negatifnya itu selalu mencari-cari kesalahan atau kelemahan dalam prestasi teman, meremehkan pencapaian mereka atau menganggap keberhasilan teman kita itu sebagai suatu ancaman bagi harga diri kita sendiri. Sudah dengar? Ada yang bisa beri contoh? Oke, persilahkan Lina. Contohnya itu selalu mencari-cari kesalahan atau kelemahan dalam prestasi teman, meremehkan pencapaian mereka atau menganggap keberhasilan teman sebagai ancaman bagi harga diri sendiri. Oke, itu dia contoh negatifnya. Jadi ini tentunya kebalikan dari positif tadi ya, penilaian negatif terhadap prestasi teman. Jadi kita malahan makin mencari-cari kesalahan dan kelemahan dalam prestasi teman kita. Padahal itu hanya bentuk iri kita aja. Kita nggak senang dia berprestasi, kita nggak senang dia lebih dari kita. Jadi kita langsung cari kesalahan kita. Atau bahkan biasanya di sekolah ini ada yang ranking 1 di sekolah. Baru kita nggak terima, kita iri. Nah, kita punya teman kan di sekolah. Kita aja teman kita cerita. Kita sampaikan hal-hal negatif ke teman kita, hal-hal buruk. Kita bilang gosip-gosip lah istilahnya. Kita bilang, oh dia kayaknya ranking 1 itu karena dia cantik, karena dia putih, makanya dia dibuatin ranking 1 gitu. Nah, itu dia penilaian negatifnya terhadap prestasi teman. Jadi karena kita nggak merasa terima, jadi kita cari aja kesalahan dan kelemahan dari prestasi teman kita itu. Oke? Yang kedua, dia bisa nebak nggak indikator ini? Oke, kalau nggak bisa, Ibu akan jelaskan lagi. Yang kedua itu ada perbandingan sosial yang tidak sehat. Nah, di perbandingan sosial yang tidak sehat ini, dari tulisannya aja kita sudah tahu. Di sini kerjaan kita pasti akan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, oke, tentunya akan ada 2 juga, ada positif, ada negatif. Indikator positifnya itu yaitu menggunakan perbandingan dengan orang lain sebagai motivasi positif untuk berkembang, belajar dari kelebihan orang lain, dan tetap menghargai keunikan diri kita sendiri. Oke, dari penjelasan Ibu, ada nggak yang bisa beri contoh
perbandingan sosial yang tidak sehat yang positif ini? Saya Bu, Oke, Dina dipersilakan. teman saya itu kan public speaking-nya itu dia sangat pandai Bu ya. Terus tuh saya pengen belajar tekniknya supaya nanti saat saya presentasi atau saat melakukan kegiatan itu bisa lebih baik lagi. Tapi saya juga punya kelebihan di bidang menulis. Oke, baik. Benar ya, itu dia contoh dari perbandingan sosial yang tidak sehat. Yang positifnya, indikator positifnya. Jadi di kasus Dina tadi, temennya itu ada yang pinter public speaking, namun dia nggak menanamkan ke hal negatif di situ. Malahan dia jadiin pelajaran gitu. Oh, kayaknya nanti aku bisa belajar dari temanku supaya aku public speakingku juga nanti bagus. Dan juga Dina juga menghargai kemampuan atau keunikan yang dia miliki. Contoh Dina tadi, oh aku juga bisa kok punya kelebihan yang lain. Aku bisa nulis, gitu. Oke, yang perbandingan sosial yang tidak sehat, indikator yang negatifnya, Bu berikan pengertian dulu. Nanti Ibu akan minta contoh lagi. Oke, pengertiannya terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain sampai merasa tidak berharga, iri dengan kehidupan orang lain, dan merasa hidup tidak adil karena tidak seberuntung orang lain. Siapa yang bisa kasih contoh dari ini? Saya Bu. Oke, Siva dipersilakan. Jadi kalau dari saya itu misalnya ada orang yang dia tuh melihat orang lain itu misalnya punya kehidupan yang mungkin lebih tinggi dari dia gitu. Dia tuh terus dia ngerasa dirinya kok aku nggak bisa kayak dia gitu, kayak dia ngerasa dia nggak berharga, atau dia punya teman yang temannya itu punya bakat mungkin, tapi dia karena dia ini belum mengasah bakatnya, dia nggak tahu bakatnya, dia jadi kayak merasa nggak berharga, iri sama kehidupan temennya itu, atau merasa dia tuh nggak adil karena dia tuh nggak bisa seberuntung temennya ini. Oke, benar ya. Itu dia contoh perbandingan sosial yang tidak sehat negatifnya. Jadi di kasus Syifa itu temannya itu selalu pasti membanding-bandingkan dirinya itu dengan orang lain, membanding-bandingkan kemampuannya itu dengan orang lain. Padahal di balik itu kan seperti yang kasus Dina tadi, Dina punya kelebihannya dia sendiri. Kenapa kita tidak melihat kemampuan kita juga? Nah, di perbandingan sosial yang tidak sehat ini malahan kebalikannya. Malahan kita merasa diri kita itu tidak berharga, tidak ada kemampuannya, sehingga kita membanding-bandingkan orang yang di atas kita, mungkin hanya sedikit di atas kita, tapi kita langsung membanding-bandingkannya seolah-olah kita tidak bisa seperti mereka. Oke, bagus sekali sih Pak. Baik, yang terakhir indikatornya itu yaitu pikiran otomatis negatif. Nah, seperti yang lainnya akan ada dua, positif dan negatif. Baik, yang positifnya dulu Ibu jelaskan pengertiannya, nanti kalian memberikan contoh. Jadi, kemampuan berpikir secara seimbang dengan mempertimbangkan kemungkinan positif dan negatif, tetap realistis tapi tidak pesimis berlebihan, dan bisa mencari solusi ketika menghadapi masalah. Dari ini, siapa yang bisa beri contoh? Oke, Prabay dipersilakan. Jadi biasa itu ada presentasi penting. Saya rasa ada deg-degan, tapi kalau dipersiapkan dengan baik dan latihan, pasti hasilnya akan maksimal. Walaupun gugup, saya pasti bisa. Oke, bagus sekali ya Prabay. Itu dia contoh positifnya. Jadi kita masih bisa kita masih bisa berpikir seimbang. Kita mempertimbangkan mempertimbangkan hal positifnya, mempertimbangkan juga hal negatifnya. Tapi kita tetap realistis gitu yang kita pertimbangkan, sehingga nanti kalau kita ada menghadapi sesuatu itu kita bisa mencari solusi masalahnya itu dengan positif. Oke, yang terakhir negatifnya, pikiran buruk yang muncul secara otomatis tanpa dasar yang jelas, selalu berasumsi hal terburuk akan terjadi dan sulit melihat sisi positif dari segala sesuatu situasi. Ada yang bisa memberi contoh dari ini? Oke, Rina dipersilakan. Jadi contohnya tuh besok ada presentasi, pasti aku akan gagal. Semua orang akan menertawakan aku. Dosen pasti akan memberi nilai jelek. Untuk apa aku mencoba mempersiapkan tuh ujung-ujungnya pasti buruk. Oke, benar sekali ya Rina. Itu dia contoh negatifnya. Jadi di kasus Rina tadi dia langsung berpikir, besok kayaknya
kalau aku tampil presentasi pasti dia dosenku ngasih nilai buruk, jadi ngapain aku bersusah payah. Itu langsung otomatis dia tertanam pikiran negatif di kasus Rina tadi. Itu dia contoh dari pikiran negatif ini. Oke, baik adik-adik, dari semua indikator-indikator ini kalian juga sudah bisa tadi memberikan contoh, itu bagus sekali. Ibu apresiasi itu. Nah, untuk lebih memperkuat pemahaman kalian, Ibu akan menayangkan video terkait indikator-indikator ini. Kalian bisa menontonnya bersama-sama. Ibu akan tayangkan. Baik, yang pertama Ibu akan tayangkan dulu indikator penilaian negatif terhadap prestasi teman ya. Ini yang positifnya. Oke, itu dia penilaian negatif terhadap prestasi teman yang positifnya. Yang selanjutnya Ibu akan menayangkan yang negatifnya. Boleh disimak baik-baik ya. Oke. Yang selanjutnya Ibu akan menayangkan indikator yang kedua, yaitu perbandingan sosial yang tidak sehat. Ini yang negatifnya terlebih dahulu. Oke, sudah dilihat. Yang selanjutnya yaitu perbandingan sosial yang tidak sehat, yang positifnya. Contoh video indikator yang kedua yaitu perbandingan sosial yang tidak sehat, positif, dan negatifnya. Oke, yang terakhir yaitu pikiran otomatis negatif, yaitu video yang bagian negatifnya.
Yang terakhir, video yang terakhir yaitu pikiran otomatis negatif bagian positifnya. Oke, itu dia ya adik-adik video indikatornya. Sudah dilihat tadi kan? Sudah. Oke, nanti kalau kalian ingin lebih mengulang lagi videonya, nanti Ibu akan kirimkan di grup kelasnya. Ibu akan kirimkan linknya ya. Ya Bu. Oke. Sudah bosan? Sudah. Oke, sudah bosan. Tapi sedikit lagi ya, sedikit lagi, janji sedikit lagi. Oke, yang terakhir itu tadi kan kita sudah membahas teori kognitifnya, kita sudah juga membahas apa tadi, perasaan iri akademik dan sosialnya. Nah, untuk mengatasi perasaan iri akademik dan sosial ini kan kita perlu teknik. Nah, di perasaan iri akademik dan sosial ini kita akan menggunakan yang namanya teknik restrukturisasi kognitif. Sudah ada yang tahu? Belum. Oke, belum. Jika belum, Ibu akan menjelaskan. Kalian mendengarkan sedikit lagi ya. Oke, jadi teknik restrukturisasi kognitif ini adalah bagian dari terapi atau konseling kognitif yang digunakan untuk membantu seseorang mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif atau tidak rasional, lalu menggantinya dengan pikiran yang lebih realistis dan positif. Menurut Corey 2013 menjelaskan bahwa teknik ini terdiri dari 3 langkah umum, 3 langkah utama. Yang pertama, menyadari pikiran negatif atau otomatis yang muncul. Yang kedua, menantang atau mempertanyakan kebenaran pikiran itu. Yang ketiga, mengganti pikiran tersebut dengan yang lebih sehat dan mendukung perkembangan diri. Contohnya, jika seseorang berpikir saya bodoh, maka dalam teknik ini kita akan diajak untuk mengevaluasi apakah benar saya bodoh, bukti apa yang saya punya, dan apakah saya pernah berhasil dalam hal lain. Oke? Jika menurut KBBI, restrukturisasi adalah proses penataan ulang atau pembentukan kembali sesuatu agar menjadi lebih baik. Kognitif berarti berkaitan dengan proses berpikir atau pengetahuan. Nah, begitulah teknik yang akan kita gunakan untuk mereduksi perasaan iri akademik dan sosial kita nanti. Nah, namun sebelum itu, adakah yang ingin didiskusikan terkait perasaan iri akademik dan sosial ini, atau kalian pernah mengalami perasaan ini? Tidak? Tidak. Oke. Jika tidak, berarti kalian sudah mengerti? Sudah. Oke. Jika sudah mengerti, Ibu akan ingin kalian mempraktekkan dari teknik restrukturisasi ini. Oke? Siapa yang bersedia mempraktekannya? Saya Bu. Oke, terima kasih Madirina dan Herlina. Ibu persilakan. Jadi yang lain mendengarkan ya. Sudah. Aku jujur ya, aku iri sama kamu. Iri? Maksudnya gimana, Her? Kamu tuh selalu rame, banyak teman. Semua orang kayak suka kamu. Aku rasa kayak nggak penting di kelas. Kamu ngerasa nggak penting? Kok bisa gitu? Emangnya kamu pikir semua orang cuek sama kamu? Iya, aku sering duduk sendirian, terus pas istirahat nggak ada yang nyamperin. Coba deh kamu pikirin lagi. Siapa aja temen yang sering ngobrol sama kamu dulu ini? Rani, Gita, kamu. Nah, berarti nggak benar dong kalau dibilang sendirian. Itu tuh cuma pikiranmu yang langsung negatif waktu kamu lihat aku rame. Kamu sadar nggak? Iya juga ya, aku langsung mikir yang jelek-jelek, padahal nggak semuanya kayak gitu sih. Itu namanya pikiran otomatis negatif.
Sekarang coba ubah. Gimana kalau kamu bilang ke diri kamu sendiri, aku punya temen yang sayang sama aku cukup, aku nggak perlu kayak Rina untuk bisa dihargai. Aku punya teman, aku cukup, aku nggak perlu jadi kayak kamu. Rasanya lebih lega pas aku ngomong gitu. Nah, itu dia. Kalau pikiranmu sehat, perasaanmu juga jadi ringan. Mulai sekarang, tiap kali pikiran negatif itu muncul, tantang dulu. Tanya, ini fakta atau cuma perasaan? Oke, mulai sekarang aku latih cara pikirku. Makasih ya, Rin. Sama-sama, Her. Kita semua punya waktu masing-masing untuk bersinar. Kamu juga akan bersinar dengan caramu sendiri. Baik, terima kasih Rina dan Herlina. Boleh dikasih tepuk tangan? Ya, salah satu contoh menerapkan teknik restrukturisasi kognitif ini yaitu mengatasi perasaan iri. Di kasus yang praktekan Herlina tadi, dia iri kepada Rina. Oke, bagus sekali ya. Baik adik-adik. Jadi dari konseling kognitif ini terdapat 4 teknik yang akan digunakan. Yang pertama itu ada teknik inokulasi stres, di mana teknik ini itu seperti vaksin untuk mengatasi stres kita. Kita belajar cara mengelola stres kita dan mengembangkan strategi untuk menghadapi situasi yang membuat kita stres. Dan teknik yang kedua itu ada teknik thought stopping, di mana teknik ini yaitu membantu kita menghentikan pikiran negatif yang tiba-tiba muncul yang tidak kita inginkan. Jadi ketika kita memiliki pikiran negatif, kita bisa memukul atau mencubit lengan kita untuk menghentikan pikiran-pikiran negatif ini dan menggantinya menjadi pikiran-pikiran yang lebih positif. Dan teknik yang ketiga yaitu teknik reframing. Jadi teknik ini nantinya akan membantu kita melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kita tidak hanya melihat sisi gelapnya saja, tapi kita juga melihat sisi terang, sisi putihnya. Jadi walaupun di lingkaran hitam masih ada titik putihnya. Jadi kita bisa mengubah cara kita memandang situasi sehingga kita tidak terlalu stres dan bisa menemukan solusi yang lebih baik. Dan yang keempat ada teknik restrukturisasi. Di teknik restrukturisasi ini kita menstruktur ulang pikiran kita agar lebih baik. Nah, dari keempat teknik ini nantinya untuk mengatasi perasaan iri akademik dan sosial tadi kita akan menggunakan teknik restrukturisasi. Jadi itulah dia perasaan iri akademik dan sosial ini yang akan kita atasi dengan teknik restrukturisasi kognitif dan tentunya juga akan melakukan konseling kognitif. Oke, Ibu akan membagikan kuesioner yang akan adik-adik isi, di mana kuesioner ini nantinya setelah kalian isi akan Ibu periksa. Oke, Ibu bagikan ya. Ibu berikan waktu sekitar 10 menit untuk kalian mengisi. Di situ isi dulu identitasnya, nama, kelas, nomor absen, petunjuk. Baru jawab setiap butir yang ada di kuesioner kalian. Baik, sudah diisi semua? Sudah. Oke, berarti bisa Ibu kumpul ya? Oke, terima kasih. Oke, jadi adik-adik, kuesioner yang telah kalian isi ini Ibu akan periksa. Nah, Ibu akan mengecek dari kuesioner yang telah diisi siapa aja sih nantinya yang memiliki tingkat perasaan iri akademik dan sosialnya mulai dari terendah yang tertinggi. Nah, bagi yang nanti masih memiliki level tinggi, Ibu akan panggil lagi untuk kita lanjutkan ke dalam
bimbingan kelompok. Setuju? Setuju. Oke, baik, terima kasih. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mungkin berarti tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Pas. Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk yang bertugas, boleh ditutup. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan bimbingan prasekolah pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan doa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, kami bersyukur atas ilmu yang telah kami pelajari hari ini. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi diri kami dan orang lain. Berikanlah kami kemampuan untuk mengamalkan dan menjaga ilmu ini dengan baik. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang dan pertemukanlah kami kembali di dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Baik, doa selesai. Pertemuan pada hari ini saya tutup dengan Parami Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Salam kebajikan bagi kita semua dan salam harmoni. Terima kasih semuanya. Ibu pamit undur diri. Jika ada hal yang ingin ditanyakan nanti, mungkin bisa kontak Ibu melalui WA. Nah, nanti Ibu akan periksa dulu ya untuk kita lanjuti. Terima kasih. Selamat bergerak semuanya. Baik, sekian video yang dapat saya tayangkan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya minta maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parami Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua dan salam harmoni.